Kawasaki Lovers. Selamat datang di channel Kawasaki Indonesia, saya Gita. Di video kali ini kita akan mengulas suatu hal yang belum pernah ada di konten-konten sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih soal Kawasaki Lovers. Pernah nggak sih teman-teman beli suatu alat, kemudian pas sampai di rumah dicoba ternyata alatnya nggak berfungsi? Apa yang ada di pikiran teman-teman? Mungkin Kawasaki Lovers bertanya-tanya nih, apa jangan-jangan barangnya salah ya? Atau salah bawa? Atau sebelum dibawa pulang jangan-jangan belum diperiksa? Atau sampai curiga jangan-jangan ditipu nih sama penjualnya? Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, Kawasaki punya solusinya. Kita akan membahas tahapan-tahapan persiapan sepeda motor sebelum dikirim ke konsumen. Pada video kali ini kita akan mengulas habis tentang PDC. Tapi Kawasaki Lovers udah tahu belum PDC itu apa? Oke, untuk Kawasaki Lovers yang belum tahu, saya jelasin deh. Jadi PDC adalah singkatan dari Pre-Delivery Checking atau proses persiapan sepeda motor sebelum dikirim ke konsumen. Nah, PDC ini meliputi pemasangan beberapa komponen, pemeriksaan, dan pengujian sepeda motor. Tujuannya untuk memastikan bahwa sepeda motor Kawasaki yang Kawasaki Lovers beli layak untuk dikendarai. Mungkin Kawasaki Lovers ada yang bertanya-tanya lagi nih, yang bakal ngerjain PDC ini siapa sih? Nah, PDC ini dilakukan oleh mekanik dealer resmi Kawasaki yang telah mendapatkan sertifikasi dari PT Kawasaki Motor Indonesia dengan panduan yang tertera di buku servis dan garansi ini. Jadi Kawasaki Lovers gak perlu khawatir, oke? Kepanjangan PDC udah, pengertian sama tujuannya juga udah. Terus yang bakal ngelakuin siapa kita juga udah tahu. Nah, terus tahapannya apa aja nih? Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Jangan di-skip ya. Jadi Kawasaki Lovers, proses PDC ini dilakukan pada dua kondisi. Pertama, pada kondisi mesin mati, kedua pada kondisi mesin menyala atau sepeda motor dijalankan. Nah, kita bahas pada kondisi pertama dulu, yaitu pada kondisi mesin mati. Untuk pengecekan pada kondisi mesin mati ada 4 poin utama. Pengecekan pertama adalah pengecekan liquid atau cairan pada sepeda motor. Poin-poin apa aja yang diperiksa? Kita simak videonya. Pengecekan minyak rem pada reservoir depan, pengecekan minyak rem pada reservoir belakang, pengecekan oli mesin, pengecekan coolant, pengisian bahan bakar pada tangki bahan bakar. Pengecekan kedua masuk ke tahap jalur selang dan kabel serta fungsi tuas dan pedal pada sepeda motor. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan jalur selang dan kabel maupun komponen-komponen yang tidak berfungsi yang dapat berakibat fatal. Seperti apa pemeriksaannya? Kita simak videonya. Pengecekan posisi dan fungsi tuas rem depan, pengecekan posisi dan fungsi pedal rem belakang, pengecekan posisi dan fungsi tuas kopling, pengecekan posisi, fungsi, dan jarak main bebas grip throttle, pengecekan jalur kabel kopling, pengecekan jalur selang rem depan, pengecekan jalur selang rem belakang. Kita lanjut ke pengecekan ketiga, yaitu pengecekan fungsional kemudi dan suspensi. Berikut poin-poin yang diperiksa. Pengecekan fungsi suspensi depan, pengecekan fungsi suspensi belakang, pengecekan fungsi kemudi dan jarak main bebas kemudi, pengecekan tekanan angin pada ban depan, pengecekan tekanan angin pada ban belakang, pengecekan kekencangan rantai penggerak. Tahapan keempat adalah pengecekan baterai nih Kawasaki Lovers. Pada tahapan ini, mekanik akan mulai persiapan untuk mengecek sepeda motor saat kondisi mesin menyala atau sepeda motor dijalankan. Di tahap awal, mekanik akan melakukan pengisian cairan elektrolit dan memastikan bahwa cairan elektrolit masuk seluruhnya.
Nah, baterai yang baru diisi dengan cairan elektrolit biasanya sel-selnya belum stabil nih. Jadi, perlu didiamkan beberapa saat dan diberi pengisian awal dengan menggunakan charger standar Kawasaki. Setelah selesai dicas, baterai akan didiamkan selama 30 menit supaya stabil terlebih dahulu. Setelah itu, tegangan baterai akan diukur apakah tegangannya masuk dalam nilai standar, yaitu 12,8 volt atau lebih. Jika tegangan baterai sudah sesuai, baterai akan dipasang di sepeda motor dengan memastikan kutub positif dan negatifnya tidak terbalik. Nah, Kawasaki Lovers, itu tadi adalah pengecekan yang dilakukan saat mesin mati. Selanjutnya adalah pengecekan yang dilakukan saat mesin hidup atau sepeda motor dijalankan. Untuk pengecekan pada kondisi mesin hidup ada 4 poin pemeriksaan juga. Pengecekan pertama adalah pengecekan fungsional kelistrikan. Apa aja yang diperiksa? Kita simak videonya. Pengecekan fungsi dan ketinggian arah sorot lampu depan, lampu jauh, dan lampu dim. Pengecekan fungsi lampu plat nomor, pengecekan fungsi lampu belakang dan lampu rem, pengecekan fungsi switch lampu sein, klakson, dan engine stop. Pengecekan fungsi speedometer. Tahap kedua yaitu pengecekan fungsional mesin baik dalam keadaan mesin dingin maupun panas. Berikut poin-poin pemeriksaannya. Pengecekan kinerja kopling, pengecekan kinerja perpindahan gigi. Pemeriksaan ketiga dilakukan saat kondisi langsam dan saat sepeda motor dijalankan. Berikut videonya. Pengecekan kondisi mesin saat keadaan stasioner, apakah terdapat kebisingan yang abnormal. Pengecekan fungsi rem saat dikendarai. Oh iya, Kawasaki Lovers gak perlu khawatir karena semua pengecekan yang dilakukan menggunakan alat dan SOP sesuai standar PT Kawasaki Motor Indonesia. Segala pengecekan dari kondisi mesin mati sampai dengan sepeda motor dijalankan dilakukan dengan peralatan keamanan dan oleh tenaga profesional. Sehingga teman-teman gak perlu khawatir setelah PDC ini dilakukan, sepeda motor teman-teman akan siap untuk dikendarai. Pengecekan terakhir yaitu pengecekan kebocoran setelah sepeda motor dikendarai. Wah, kebocoran apa tuh? Kita simak videonya. Pengecekan ini meliputi kebocoran oli mesin, dan cairan pendingin radiator atau coolant. Nah, Kawasaki Lovers, sebenarnya setelah 4 poin pemeriksaan tadi ada tambahan 1 pemeriksaan lagi. Tapi yang satu ini khusus untuk sepeda motor yang tidak menggunakan karburator alias menggunakan sistem injeksi. Pemeriksaan ini menggunakan KVCS atau Kawasaki Vehicle Communication System. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem injeksi dalam kondisi normal. Dealer akan menggunakan alat khusus untuk melakukan pengecekan apakah ada kode servis yang muncul. Selanjutnya, untuk model tertentu seperti Ninja ZX25R ada tambahan tahap mematikan lampu shipping mode. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sepeda motor terregistrasi di sistem Kawasaki. Nah, kira-kira itu semua tahapan-tahapan PDC yang dilakukan saat Kawasaki Lovers membeli sepeda motor Kawasaki tipe apapun. Setelah semua tahapan PDC dilakukan, sepeda motor akan dibersihkan dan tampilannya akan diperiksa secara menyeluruh agar sepeda motor diterima oleh konsumen dalam keadaan sempurna. Setelah itu, sepeda motor siap deh dikirim ke konsumen. Wah, keren banget ya! Oh iya, saat teman-teman menerima sepeda motornya, jangan lupa diperiksa semuanya sesuai yang tertera di buku servis dan garansi. Serta jangan lupa juga ditandatangani setelah semuanya sudah oke.
Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar PDC, boleh banget ditanyain di kolom komentar. So, jangan lupa like kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat dan subscribe channel Kawasaki Indonesia ini. Serta jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan video bermanfaat dari kami. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya Kawasaki Lovers. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching!